Selamat pagi pemirsa Bangkapos, berjumpa lagi dengan Abel di Dialog Ruang Tengah Bangkapos. Nah pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih pemirsa, karena hari ini kita akan ngobrol langsung dengan penulis inspiratif asal Bangka Selatan, yaitu Tony Pratama atau yang akrab disapa Ko Awe, atau kita bisa panggil juga Ko Tony ya, Ko ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Ko Tony. Halo juga, ya. Gimana hari ini kabarnya, sehat? Baik, Baik. ya. Terima kasih sudah diajak ke sini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Tony sudah datang di sini. Dan hari ini mungkin Kak Tony bisa memperkenalkan diri dulu, bagaimana, apa sih Kak Tony ini, siapa gitu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Tony Pratama, berasal dari Tobuali, Bangka Selatan. Kelahiran 78 dan sekarang aktif di pemerintahan, Oh, gitu. oke. Ya, jadi sebagai aparatur sipil negara. Nah, jadi sudah ada beberapa buku yang sebelumnya saya terbitkan secara mandiri, dan baru satu ini novel saya diterima oleh Gramedia Group. Wah, Gitu. keren banget nih. Udah dari ujungnya aja udah keren banget nih pemirsa. Nanti kita kulik lebih dalam lagi. Nah, mungkin untuk saat ini kita bakal kayak perkenalkan dulu kayak Ko Awe ini. Tapi namanya Tony Pratama kan ya? Ya, Gimana bisa tuh, bisa diceritain nggak Ko? Mungkin bisa, kok kenapa jadi Ko Awe gitu? karena kita kan dari ini ya, suku Tionghoa ya, Mm-mm. jadi juga punya nama Tionghoa, juga punya nama Indonesia. Nama Indonesianya Tony Pratama. Jadi saya Oke. di novel nggak pakai nama samaran, nama yang sebenarnya Oh, iya iya gitu. iya. Nah, kalau Awe itu ya nama Tionghoanya, itu Oke. Marga Liu, tengahnya itu Wei, nah itu belakangnya Liang, jadi Liu Wei Liang gitu. Oh, oke. Tapi audiens dari pembaca itu mengenal Kotoni atau gimana? Iya, taunya ya Kotoni gitu. Kotoni, Iya, oke. Berarti kita panggil Kotoni aja ya di oke, sini ya. iya. Oke. Oke, mungkin Kotoni bisa menceritakan tentang masa kecil Kotoni di Tobuali gitu ya. Gimana hal itu bisa membentuk Kotoni ini sebagai penulis saat ini gitu. Iya, jadi ya masa kecilnya di Tobuali ya, kota kecil waktu itu masih kecamatan ya, gitu. Jadi ya kehidupannya sederhana aja sih. Iya, Oke. sederhana aja, dengan segala lika-liku gitu kan, dan sering saya jadikan bahan untuk menulis. Saya menulis tentang ibu saya menulis tentang teman-teman kecilku, ya kan, menulis tentang pengalaman pribadi juga. Nah, itu menjadi sumber inspirasi pertama Oh, untuk iya. memulai belajar menulis, gitu. Berarti awal itu kayak diary gitu ya? Betul. Kalau Wah, dulu oke kan oke. belum ada lah ya namanya komputer, ya kan, Iya, apa namanya internet gitu. Jadi kita benar-benar ya nulis di menulis buku gitu menulis di ya? buku gitu. Iya, aku juga sering waktu kecil. Iya. Curhat-curhat gitu awal Iya, ya berarti ya? bahkan ABG-ABG dulu kan sering ini ya, misal acara tukar kado atau apa ya, itu kadonya nggak jauh-jauh dari buku diari Iya, gitu benar-benar. isinya Iya, gitu. benar-benar benar. Karena kebanyakan memang ya nulisnya ya nulis diari gitu. Oke. Tapi dari nulis diary itu berarti udah tumbuh kecintaan untuk menulis belum kok? Atau kayak cuman ya udahlah sekedar doang gitu? Ya, dulu kan em, pelajaran bahasa Indonesia Mm-mm. itu guru itu selalu mendorong kita untuk mengarang, gitu kan. Iya, iya benar-benar. Dan itu kayaknya menjadi apa namanya kayak pelajaran favorit gitu loh. Kalau disuruh ngarang itu kayaknya apa excited banget gitu. Akhirnya pernah suatu ketika guru bahasa Indonesia kita itu mengajak saya untuk yuk ikut lomba. Waktu itu lomba apa aku juga udah nggak ingat. Tapi yang jelas lomba mengarang masih di kecamatan kita. Oke Gitu. oke. Dulu kan belum belum kabupaten, masih kecamatan. Terus akhirnya juara gitu. Jadi waktu itu sempat juara kecamatan gitu. Saya masih masih simpen kayaknya piagamnya itu. Itu juara satu, dua atau Iya, bagaimana? gitu. Oh, Juara oke juara oke. pertama gitu. Nah, Wow. jadi suka mengarangnya itu menulis cerita apa aja itu ya dari masa sekolah sih.
gitu. Oke, tapi ada nggak kayak kenangan yang paling diinget banget terkait dengan menulis ini? Apakah dari lomba itu atau ada lagi yang lebih spesial gitu? Um, Ya asal mulanya ya dari kebiasaan kita membaca dan menulis dari kecil ya. Tapi yang menjadi titik balik saya akhirnya memutuskan lebih lebih concern untuk menulis itu ya baru beberapa tahun yang lalu. Oke. Itu seorang teman baik ngajak ikut lomba menulis cerita rakyat waktu itu. Yang Oke. ngadainnya Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi. Nah, waktu itu saya kebetulan memang punya stok banyak cerita rakyat ya yang pernah saya tulis. Karena kan saya pernah kerja di Dinas Pariwisata setempat. Jadi ada banyak cerita-cerita yang saya karang, saya tuliskan sebagai media promosi kepariwisataan waktu itu. Jadi Oke. begitu ada lomba yang ada kaitannya dengan cerita rakyat, ya saya punya banyak pilihan untuk diikut sertakan Mm, mm, gitu. mm. Nah, saya pilih yang paling bagus, kirim. Nggak taunya saya malah itu perlombaan pertama setelah sekian tahun dari Iya, dari dari kecil itu ya. kecil gitu kan. Oke. Nah, ini ibaratnya lomba pertama aku gitu. Nggak taunya malah berhasil juara satu lagi Juara satu gitu. lagi. Jadi dari situ Oke, luar biasa. tambah semangat untuk menulisnya gitu Oke. dan nerbitin buku gitu. Berarti itu Mas Tony kok ini udah dari lama berarti ya untuk stok tulisan gitu ya? Ya ada lah. Oke, berarti sebelum dari fokus dari 2 tahun yang lalu Ah, udah banyak berarti? ya ada beberapa karangan yang memang sudah saya simpan sejak dulu gitu. Oke. Tapi aku penasaran deh, kayak Ko Tony kenapa sih udah seperti ini tapi tetap tinggal di Tobuali gitu? Apakah ada kayak keinginan untuk keluar gitu untuk menjadi lebih sukses lagi menjadi penulis seperti atau tetap di Tobuali lah? Iya, untuk zaman sekarang ya, Mm-mm. kita domisili dimanapun itu kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, Oke. karena dengan kemajuan teknologi dan media saat ini itu memungkinkan kita untuk berkarya di manapun kita berada gitu. Jadi karena itu adalah tempat kelahiranku sendiri, ya Mm-mm. keluarga juga di sana gitu kan. Karirku juga dimulai dari sana gitu. Jadi rasanya nyaman aja di sana gitu. Tetapi suatu ketika kalau ada kesempatan untuk apa namanya pindah katakanlah ya ke kota yang lebih besar gitu, ya mungkin akan dipertimbangkan gitu. Oke. Karena bagaimanapun sedikit banyak memang ada pengaruh di mana kalau kita ingin bikin acara seperti ini kan aku harus keluar ke Pangkal Pinang kan Iya, begitu ya betul. kan. Sementara media di Tobuali kan masih terbatas Mm-mm. gitu. Cuman beberapa teman itu sudah meminta untuk mengadakan acara secara online. Jadi apa namanya, walaupun saya tinggalnya masih di Tobuali, tapi memungkinkan juga untuk diajak berdiskusi seperti ini. Oke, berarti kayak by Zoom gitu ya? Iya, gitu. Oke. Ada kemarin anak-anak ISBA dari Jogja kan, nah jadi mereka ngajak, bisa nggak Kotoni kita pakai Zoom? Ya nggak mungkin juga aku ke Jogja kan. Iya, Nah iya. akhirnya Zoom gitu. Lalu juga ada sekolah-sekolah yang terlalu jauh dari jangkauan gitu kan. Nah jadi akhirnya Zoom juga gitu. Lalu Hmm. ada beberapa komunitas buku yang apa namanya membernya itu tersebar di seluruh Indonesia kan. Mm-mm. Nah, jadi ketemunya ya di Zoom gitu. Oke. Iya. Oke. Tapi Kotor ini kan ini kayak kebanyakan ini kayak cerita rakyat apalagi dari Tobuali gitu Iya. ya. Tapi aku tuh kayak di tengah zaman sekarang ini tuh kayak banyak banget kayak mulai dari film, novel juga banyak yang ngeluarin tuh kayak romance gitu. Hmm. Apakah Kotor nih nggak kepikiran awalnya kayak kayaknya mau romance deh gitu. Kenapa kayak mengangkat Tobuali gitu? Iya. Jadi novel saya yang
pertama ini yang judulnya Cinta di Bawah Tudung Saji, Mm-mm. itu sebenarnya masuk genre romansa Oke. gitu. Walaupun saya balut dengan keunikan budaya Bangka Selatan. Oh, tetap ya, Ya, jadi diseling-selingi. sesuai dengan apa namanya minat para pembaca remaja, ya nggak jauh-jauh dari romansa kan. Nah, cuman di balik romansa itu saya menyajikan keunikan budaya. Yang kali ini saya angkat adalah Hiko Helawang, Mm-mm. yang perayaan 1 Muharram di Nyelanding gitu. Nah, Oke. jadi itu menjadi setting acaranya aja gitu. Oke. Tapi isi dalamnya ya romansa gitu. Oke. Tapi ini kan aku lihat nih dari semua koleksi tulisan Kotoni gitu ya. Ada nggak sih yang paling mencerminkan Kotoni banget gitu? Atau mungkin ada dari sekian banyak tulisan Kotoni ini ada yang benar-benar pribadi banget nih? Ya di novel saya ini gitu. Jadi saya memang tidak terlalu apa namanya ya, boleh dikatakan yang sastra gitu ya. Mm-mm. Jadi saya menulisnya dengan ya gaya saya sendiri aja gitu. Oke. Nah, jadi apa namanya, makanya banyak testimoni yang mengatakan bahwa membaca novel saya itu apa namanya, mudah dipahami gitu. Oke. Jadi apa namanya, bahasanya itu ngalir aja gitu. Kayak bahasa sehari-hari gitu Ya, ya. bener. Jadi terus ada humor yang saya masukkan ke dalam supaya apa bacanya itu kayak ya untuk penyegaran otak aja Iya, gitu. jadi nggak serius banget gitu ya bacanya ya, Bener Kak ya. gitu. Nah, cuman ya itu kan buku pertama ya, novel pertama saya, walaupun sudah buku yang kesekian. Saya mencoba untuk menulis yang katakan lebih serius ya, Mm-mm. lebih serius, yang lebih dalam gitu ya kan. Tapi sepertinya ujung-ujungnya balik lagi ke gaya saya yang asli gitu, Oke, oke. ya kan. Jadi baru-baru ini saya mencoba menulis tentang cerita fantasi ya, cerita Hmm. fantasi yang ini ada pendekar-pendekarnya gitu, Oke. ya kan. Jadi action punya Heeh, heeh. gitu. Ujung-ujungnya pendekarnya ya ada karakter yang ini juga yang humoris juga Oh, ada ujung-ujungnya. lawaknya juga ya, Kak Iya, ya? ada lawaknya juga. Jadi gimana ya? Kayaknya memang gaya nulisnya itu memang udah enjoy-nya seperti itu. Jadi saya pikir kalau banyak yang suka kenapa tidak gitu. Oke. Ya. Tapi ada nggak dari tulisan Kolton ini ada yang kayak pengalaman pribadi gitu? Kayak misalkan kisah bertemu dengan istri gitu ya, Kak Oh, ya? masih saya simpan sih. Oke. Iya, jadi apa namanya ada beberapa Mm-mm. yang saya baru rencanakan untuk project berikutnya itu cerita tentang keluarga, cerita tentang teman gitu. Itu sudah apa namanya akan saya tuliskan gitu. Oke. Tapi apa next project gitu. Oke. Berarti tapi masih proses apa udah jadi tinggal terbit gitu? Baru 2 bab kalau nggak salah. Baru Oke, 2 bab. oke. Masih jauh Oke. gitu. Baru Oke. selesai yang tadi, yang cerita fantasi tadi itu baru selesai soalnya. Oke. Gitu. Nah, tadi yang Cinta di Bawah Tudung Saji itu mungkin Kak Tony bisa ceritain gimana sih proses kreatifnya di dalam menulis Cinta di Bawah Tudung Saji itu hingga terbit di BIP Gramedia ya, Ya, itu ya. Nah, mungkin bisa diceritain kok. ya, jadi apa namanya? Saya mengamati bahwa di Bangka Selatan itu ada satu acara budaya, adat Mm-mm. istiadat yang unik ya. Dan menurut saya itu layak banget untuk diangkat menjadi cerita supaya makin banyak orang yang mengenal tentang keindahan budaya kita. Jadi namanya Hiko Helawang yang ada di Desa Nyelanding yang diselenggarakan setiap 1 Muharram. Mm-mm. Itu rame banget ya kan. Dari pagi sampai malam itu desa itu didatengin dari banyak orang untuk ikut meramaikannya gitu. Nah, terus terlebih lagi di Desa Nyelanding itu ada satu objek wisata yang menurut aku itu satu keajaiban ya, Mm-mm. bahwa
di sekitar situ kan tidak ada apa Gunung Merapi ya, nggak betul. ada itu. Tetapi kok tiba-tiba ada ini sumber air panas begitu. Jadi ada keunikannya tersendiri gitu. Jadi saya coba mengangkat sisi budayanya dari Hiko Halawang dan sisi kepariwisataannya dari air panasnya Landing. Lalu saya masukkan apa unsur romansa tadi Mm-mm. supaya kesannya ya nggak terlalu ini ya kaku ya. Iya, Karena benar-benar. kalau dibilang novel budaya nanti dikiranya ini apa kuno gitu, Nah, kulot gitu iya, kan. iya, iya, benar-benar. Jadi saya masukkan karakter-karakter yang kekinian, Mm-mm. dialog-dialognya juga kekinian. Saya tulis riset sesuai dengan alur cerita. Sekitar 2 bulanan sampai 3 bulan jadi akhirnya. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya belum belum pengalaman nulis yang panjang-panjang kayak novel. Karena buku-buku saya yang sebelumnya itu kebanyakan sih cerita pendek ya, Mm-mm. kumpulan cerpen. Jadi Mm-mm. dalam satu buku itu ada puluhan cerita jadi satu buku, Oh ya, berapa cerita jadi betul-betul. satu buku gitu. Nah, baru ini ketemu idenya yang apa bisa saya tulis panjang lebar gitu. Jadi apa namanya? Ibaratnya ini novel pertama saya gitu. Terus teman-teman saya kasih beberapa teman untuk baca terlebih dahulu kan, menurut Mm-mm. mereka kira-kira gimana gitu. Nah, karena responnya positif, mereka menyarankan kirim aja ke Gramedia, siapa tahu lolos Lolos gitu, ya. ya kan? Walaupun dalam hati aku bilang nggak yakin juga ya, Mm-mm. karena apa namanya semua orang kan butuh proses Iya, gitu. Dan saya menyadari bahwa proses saya itu masih terbilang baru ya. baru ya gitu. Tapi kalau nggak dicoba kan nggak tahu Iya, benar-benar. gitu. Setidaknya kalau kita kirim itu ada harapan gitu daripada tidak Mm-mm. ngirim sama sekali gitu. Jadi ya sudah kirim. Kalau diterima syukur, kalau enggak ya balik lagi ke akunya bisa nerbitin sendiri gitu seperti Mm-mm. biasanya. Nggak taunya 3 minggu setelah saya kirim, saya dapat email balik bahwa pihak BIP itu tertarik untuk menerbitkannya. Jadi ini kan kayak gimana ya kejutan gitu ya kan. Apa namanya? Dan pihak Gramedia toko di sini juga menyambut baik karena mereka selama ini ternyata menunggu ya. Ada nggak Oh, oke. karya penulis Bangka yang bisa lolos gitu? Karena mereka di sini sudah buka tokonya udah Udah lama ya? 22 tahun Iya, iya. katanya. Nah, jadi teman-teman Gramedia juga support gitu. Jadi sempatlah novel saya ini sempet bertengger di bestseller nomor 1 di versi Gramedia Pangkal Pinang gitu. Berkat Wow. dukungan teman-teman semua gitu. Oke. Tadi kan kalau Tony bilang kalau riset penulisan ini 2 sampai 3 bulan gitu ya, Ya. kayak baru jadi gitu. Nah, riset itu kayak gimana sih kok? Apakah kok Tony survei langsung ke lokasi atau dari buku-buku lain atau gimana kok? Iya, jadi sekarang risetnya terbantu oleh teknologi ya. Kita Mm-mm. bisa lihat langsung di internet gitu Mm-mm. kan. Bisa mencari segala informasi yang ada kaitannya dengan bahan kepenulisan kita. Tetapi untuk novel saya juga melakukan riset langsung ke lapangan. Karena beberapa toko di dalamnya itu profesinya itu agak antik gitu. Seperti si El Green, dia punya profesi nantinya sebagai makeup artist. Mm-mm. Nah, jadi saya sampai wawancara beberapa orang yang memang dia tukang make up pengantin gitu. Oh, jadi MUA gitu ya? Iya. Jadi saya tanya, ini kalau kita baca di internet kan begini langkah-langkahnya Iya. gitu. Saya cross check ke dia gitu. Bener nggak begini langkah-langkah? Ada yang bener, ada yang dimodifikasi gitu kan. Oke. Nah, jadi lalu ada juga yang karakter lain yang ini perawat, perawat di UGD Heeh. gitu. Jadi saya juga wawancara langsung dengan perawatnya, gimana menanganin dari pertama sampai selesai kalau pasien yang datangnya dengan luka sobek gitu. Oke. Jadi Nah, cerita jadi itu ada luka sobek gitu ya, ya, Kak? jadi Oke.
pertemuan dia dengan cowoknya itu ya karena dia perawat, lalu cowoknya ini mantan pasiennya gitu. Oke. Oke. Nah, jadi supaya cerita itu terlihat hidup dan detail ya, Mm-mm. ya kita nulisnya nggak cuman apa, oh pasiennya luka robek udah gitu, lalu diobati udah gitu. Tapi kan detil-detilnya tuh diapain dulu, dibersihkan dulu sampai sampai detil-detilnya sampai tuh pasien apa namanya berhasil ditanganin gitu. Nah, jadi itulah saya butuh riset ke lapangan gitu. Sampai Oke. nama-nama peralatan yang ada di sekeliling UGD itu saya tanyain ini apa namanya, ini apa. Iya, benar sih, karena harus valid juga ya, Kak, ya. Ya, gitu. Oke. Tapi aku tuh udah kebayang gitu ya. Kalau cerita ini walaupun aku belum baca gitu ya. Tapi tuh aku kebayangin tuh kayak mereka ini ketemu gitu ya di rumah sakit gitu. Abis itu nanti kayak mereka ngedate gitu ya di acara Ah, adat gitu ya, kok ya? Atau ya, gimana? gitu. Oke. Oke. Karena aku sering baca novel kan, jadi aku kebayang alur-alurnya nih kok dari Oh, cerita iya, iya, kakak iya. ini. Nanti kan di cerita aku ini ada 4 karakter. Oke. Nah, masing-masing punya lika-liku percintaan masing-masing, gitu. Oh, ya ya ya, oke oke. Gitu. Nah, kalau untuk terbit di Gramedia sendiri sebenarnya sulit nggak sih untuk orang lain terbit di Gramedia gitu kok? Em, Kayak ada syarat-syaratnya kah? Atau sebenarnya gimana? kalau dilihat share-share itu ya semua orang bisa melakukan itu, Oke. ya kan? Heeh. Nah, jadi ya pertama ya tentu saja naskah kita harus selesai dulu ya. Mm-mm. Udah selesai gitu. Nah, sudah selesai ditulis, kita kirim, tinggal tunggu confirmnya diterima atau tidak gitu. Nah, Oke jadi oke. persyaratan administrasi lainnya ya mudah lah ya seperti KTP segala macam itu apa namanya kan tidak ada yang memberatkan gitu. Lagi pula di sini kan tidak ada biaya apa-apa Mm-mm. gitu. Hanya mesti sabar menunggu kabar gitu. Iya iya iya. Dan di situ ada faktor keberuntungan, ya kan? Ada Oke. faktor keberuntungan. Iyalah dalam satu hari berapa ratus Bener naskah bener. yang masuk kan? Mm-mm. Nah, jadi uh, apa yang sedang dibutuhkan, cerita seperti apa yang sedang dibutuhkan penerbit, dan pas cerita kita itu cocok dengan apa yang sedang dicari, nah disitulah faktor keberuntungannya itu terjadi. Gitu. Oke Jadi, oke. apa namanya, mungkin kita bisa cari tahu dulu, novel-novel genre apa sih yang sedang diminati di luar sana. Hmm. Gitu. Jadi, kita bisa menulis sesuai dengan minat pembaca saat ini gitu. Jadi saya pun baru tahu setelah novel saya diterima gitu. Oke. Karena saya juga penasaran, kok bisa diterima gitu loh. Oke. Jadi saya juga nanya ke pihak penerbit kan, Mm-mm. kok bisa diterima saking nggak pedenya gitu kan. Oke. Nah, dijelasin bahwa karena pertama unik, ceritanya unik ya kan, mengangkat budaya kedaerahan gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah ya karena mereka memang sedang mencari naskah yang seperti itu gitu. Oke. Jadi akhirnya ya cocok lah apa namanya faktor keberuntungan bermain di situ. Oke. Nah, mungkin nih untuk pemirsa Bang Kapos nanti yang dari lokal ini bisa coba ya terbitin di Gramedia siapa tahu Iya, gitu ya. apa namanya? Saya sudah sangat sering Mm-mm. menyarankan teman-teman ya, Mm-mm. sesama penulis, ayo kalau ada naskah itu kirim aja gitu. Cuman ya ada semacam Nggak nggak pede pedenya gitu gitu ya. ya. Sama seperti yang pernah saya alamin beberapa bulan lalu gitu kan. Mm-mm. Ya tapi kalau nggak ada dicoba, ya kan, apa namanya ya kita tidak tahu apa seberapa sih apa level kita menulis kan Betul betul begitu. betul. Jadi apa kalau diterima ya kita bersyukur, kalau enggak itu kan menjadi bahan evaluasi kita. Bahwa Betul. ternyata yang dibutuhkan pasar bukan seperti ini gitu. Mm-mm. Mungkin harus dengan gaya yang lain gitu. Jadi terus yang faktor yang lain adalah mereka apa khawatir bahwa masuk ke Gramedia Group ini apa namanya memerlukan biaya besar. Ya saya
sampaikan apa adanya bahwa pengalaman saya sendiri saya nggak keluar biaya apa-apa gitu. Iya, iya, Ya iya. kan? Tapi dengan catatan ya naskah kita lolos kurasi dulu kan begitu. Nah, jadi kalau kita nerbitin sendiri bisa, selama ini juga kita lakukan, Mm-mm. ya kan kita cari penerbit yang kira-kira cocok dengan ukuran kantong kita kan. Mm-mm. Nah, kita terbitin, lalu kita bisa jual sendiri, kita apa namanya bisa promosi sendiri. Mm-mm. Tapi pengalaman aku ujung-ujungnya nggak ada waktu buat menulis gara-gara ngurusin marketing Iya, iya. buku Mondar-mandirnya itu gitu. ya. Iya. Nah, Oke. jadi enaknya kalau naskah kita sudah diterima sama penerbit besar, kita cukup concern menulis jadinya. Segala urusan pemasaran, promosi kan sudah diurus sama timnya gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa lebih fokus kepada penggalian ide gitu. Oke. Nah, kita pindah ke yang buku yang lain ya, kok. Ini ada yang folklore wisata Bangka Selatan gitu ya. Oh Nah, iya. itu apa tuh? Nah, itu yang saya cerita, itu buku pertama saya itu, ya Oke. kan? Nah, jadi waktu itu kan saya masih kerja di Dinas Pariwisata. Iya. Sebelum sekarang pindah ke sekretariat daerah kan. Mm-mm. Nah, jadi kita menyadari bahwa ada keterkaitan antara cerita rakyat dengan promosi wisata gitu. Oke. Jadi beberapa daerah wisata yang terkenal maupun di Indonesia maupun di luar negeri ya, itu mereka selalu punya cerita gitu. Jadi kayak Tangkuban Perahu itu ada ceritanya, lalu Prambanan itu ada ceritanya, Danau Toba ada ceritanya Iya, gitu. betul. Nah, jadi cerita rakyat itu bisa dijadikan media promosi kepariwisataan kita Mm-mm. gitu. Jadi saya akhirnya izin dengan kepala dinas waktu itu, saya coba menuliskan beberapa cerita rakyat yang tujuannya untuk promosi wisata kita. Mm-mm. Nah, atas restu beliau, saya akhirnya berhasil menuliskan 18 cerita waktu itu. Wah, 18 Nah, cerita. jadi memang ada sebagian cerita yang sudah ada di destinasinya. Saya kan wawancara kepada orang-orang tua yang di desa-desa Mm-mm. gitu. Mereka kadang-kadang ada destinasi wisata tertentu yang sudah punya cerita rakyatnya. Mm-mm. Cuman saya pikir-pikir kalau cerita itu ditulis apa adanya, ini kayaknya nggak cocok dengan tujuan awal untuk promosi wisata. Jadi saya izin sama teman-teman di desa, saya tulis ulang ya, ini ceritanya saya tulis ulang dengan versi aku gitu. Nah, kalau selesai saya tulis, saya kasih lagi draftnya kepada mereka, coba bandingkan dengan yang sudah ada selama ini. Kira-kira suka yang mana gitu. Oke. Nah, jadi rata-rata mereka memilih cerita aku gitu. Karena alurnya lebih ini menarik gitu ya kan. Bisa dijadikan media promosi gitu. Jadi akhirnya terkumpullah 18 cerita, lahirlah buku pertama aku. Saya kasih judul Folklore Wisata gitu. Oke. Itu buku pertama aku tuh 2023. 2023 Iya. ya. Itulah mulai Koton itu mulai nulis lagi gitu ya dari sekian Ya, tahun gitu gitu. ya. Oke, ini pemirsa Bang Kompas nih kita 2 buku aja ini udah panjang banget ya. Ini Koton ini udah banyak banget ya kok ya. Total ini semua berapa ini kok yang udah terbit ini? Buku yang Koton ini Kalau punya. nulis sendiri itu baru 5. Mm-mm. Kalau nulis sendiri. Mm-mm. Kalau nulis rame-rame namanya antologi ya. Mm-mm. Antologi itu udah berapa ya? 20-an kayaknya. Kalau antologi Udah kan banget banget ya. gabungan Mm-mm. banyak penulis dalam satu buku. Nah, itu waktu itu saya doyan banget tuh ngikutin kontes-kontes gitu kan. Mm-mm. Dan antologi ini. Jadi saya kirim aja gitu. Oke. Itu tuh dari 20-an ini berarti dari 2 tahun yang lalu atau memang udah dari sebelumnya udah Iya, ada? dari 2 tahun lalu, dari folklore itulah 2023. Oh, 2 tahun ini berarti udah banyak banget tuh ya. Gitu. Semoga tetap terus berkarya terus ya kok ya. Oh, harus. Sampai Gitu. kapanpun. Iya. Nah, untuk dari respon dari pembacanya sendiri gimana kok? Untuk mengangkat lokal dari Bangka Selatan gini kok. Iya, karena novel saya ini kan mengangkat tentang
Bangka banget gitu ya. Mm-mm. Jadi bagi pembaca yang belum pernah ke Bangka, mereka bilangnya, wah kalau baca ini kok kayak terasa banget, kayak bener-bener jalan-jalan ke Bangka gitu. Oke. Lengkap dengan budayanya, lengkap dengan apa tuh namanya tempat wisatanya, sampai ke makanannya gitu. Jadi semuanya saya perkenalkan dalam apa namanya detil-detil di perbabnya novel saya itu. Terus bagi pembaca yang sudah pernah main ke Bangka atau asli Bangka tapi udah di luar gitu, mereka mengatakan bahwa baca novel ini kok kayak nih kan nostalgia gitu, kayak Mm-mm. mengulik kenangan gitu. Jadi ya itu beberapa testimoni dari teman-teman ya kan yang sudah membaca novel ini. Kebanyakan sih meminta seandainya ya novel ini bisa divisualkan ya gitu. Oh, Jadi jadi film jadi gitu ya. film gitu. Aku bilang ya amin aja ada yang bersedia gitu ya Iya, kan. iya, Nah, iya. tapi ya kita biarkan semua berjalan dengan apa namanya alami aja Oke. gitu. Berarti nih dari respon dari pembaca sendiri nih aku udah ngebayangin berarti tulisan Koton ini benar-benar kayak hidup banget gitu. Jarang loh. Aku kan suka baca novel juga. Jadi Ya. kayak ada beberapa yang kayak baru udah berapa halaman kok nggak ada yang menghidupkan gitu ya tulisannya gitu ya. Jadi nggak lanjut gitu. Oh, oke. Kalau kalau sampai udah bisa membayangkan kita ada di Bangka gitu, berarti Iya, tulisan Kotor itu benar-benar bisa menghidupkan banget, keren banget. Wah. itu apa namanya? Mungkin karena novel yang bercerita tentang Bangka itu sangat sedikit ya, Hmm, sangat hmm, sedikit. Apalagi kalau ngomongin budayanya itu lebih dikit lagi kan. hmm. Nah, jadi itu mungkin sisi daya tariknya gitu. Jadi pembaca itu kayak kepo aja ini di Bangka ada apa aja sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, sebelumnya kan lebih duluan Belitung yang terkenal dengan Iya, Laskar Laskar Pelangi, Pelangi ya. gitu. Nah, jadi giliran Bangka mungkin sekarang. Oke. Nah, dari pribadi Koton ini kan ada makna kalimat penulislah karena tulisanmu akan abadi. Nah, itu seperti apa sih makna tersendirinya dari Koton ini? Jadi, um, karena kita udah menyandang status separuh baya ya. Oke. Jadi, um, usia-usia seperti kita ini, saya ya, kalau Abel mungkin masih masih muda Oh ya, iya, iya benar. itu sudah berpikir untuk berkarya supaya apa namanya punya kenangan Hmm, selama hmm, hmm. hidup di dunia gitu ya kan, baik kenangan bagi keluarga, kenangan bagi saudara-saudara apa Mm-mm. teman-teman kita maupun masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi apa namanya ada orang yang terlahir memang dia sudah jadi legenda gitu kan, karena memang dari silsilah keluarganya dia itu sudah mencerminkan siapa dia. Mm-mm. Tapi kalau orang biasa kayak kita, kalau tidak berkarya dengan sebaik-baiknya, ya tidak ada orang yang mengenal Mengenang kita, kita ya gitu. Jadi benar-benar. apa namanya? Makanya ada apa quotes ya? Mm-mm. Kalau kita bukan anak sultan, ya menulis aja gitu biar Oke, dikenal oke, gitu. iya iya. Aku juga ini talk show kayak gini salah satu bentuk karya aku nih untuk dikenang, Bener dikenang ya. gitu ya. Ini kan apa namanya rekamannya kan akan abadi ya, Iya gitu. benar-benar jejak digital gitu Iya ya. bener, Oke oke. gitu. Nah mungkin Koton ini ada pesan khusus nggak untuk generasi muda khususnya di Bangka Selatan yang ingin menulis dan berkarya kok? Iya, yang ingin saya ajak untuk semuanya, ya, saya sendiri juga semua pihak ya kan, mari kita memberikan atensi yang eee, apa namanya, yang baik Mm-mm, terhadap pengembangan literasi di Indonesia. mm-mm. Karena ini kan bangsa yang besar ya, Iya. bangsa yang besar, dan kita juga sedang menuju ke Indonesia Emas 2045. Dan apa kita semua tahu bahwa ada satu tujuan negara kita yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Mm-mm. yang mengatakan bahwa salah satu tujuan negara ini dibentuk adalah untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu bukan hanya tugas pemerintah atau tugas guru doang gitu, tapi tugas kita bersama, siapapun profesi kita. Apakah seorang ibu rumah tangga perlu membaca, perlu menulis? Sangat perlu. Karena seorang ibu rumah tangga sendiri punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk anaknya sendiri, kan begitu. Iya, benar-benar. Nah, terus guru apalagi? Profesi-profesi yang lain juga apalagi, kan begitu. Jadi, ayo kita bersama-sama memandang penting bahwa literasi ini ada hubungannya dengan kesejahteraan, kemakmuran bangsa kita sendiri gitu. Jadi setiap hari jangan lupa untuk membaca, kalau ada waktu ayo menulis gitu. Keren banget kata-katanya Diko. Nah, terakhir Diko, mungkin bisa di-spill gitu ya, di-spill dikit rencana besar apa sih yang ingin Ko Tony capai dalam dunia penulisan ini ke depannya? Ya, selama ini sebelum ada buku saya yang terbit di Gramedia, kita kalau ke suatu tempat ya ada Gramedia itu, kalau nggak mampir kayaknya nggak afdol gitu loh. Iya, benar-benar. Iya. Jadi karena kita pecinta buku gitu kan, jadi kalau ke Pangkal Pinang, ke Jakarta, kemanapun gitu yang ada Gramedia kita pasti mampir gitu. Nah, baru kepikiran selama ini kok kita beli karya orang gitu kan, karya sesama penulis yang lainnya itu, dan mereka dengan bangganya memajangkan karya-karya mereka di rak-rak Gramedia gitu. Ya, angan-angan terbesarnya makin banyak buku aku yang bisa terpajang di rak Gramedia aja gitu. Oke. Ya, sesederhana itu aja Oke. gitu. Dan mudah-mudahan besok lusa itu penulis-penulis besar, penulis-penulis hebat dari Bangka bisa ikut memejengkan novelnya juga di toko-toko buku Gramedia gitu. Oke. Wah, keren banget ya obrolan kita hari ini tuh kayak menginspirasi banget gitu ya, semoga gitu ya. Nah, terima kasih untuk Ko Tony sudah hadir, sudah menceritakan segala perjalanannya, dan mungkin ini menjadi inspirasi untuk pemirsa Bangka Pos juga. Dan semoga semua karya-karya Ko Tony ini konsisten untuk sampai ke depannya gitu, untuk jadi lebih baik lagi. Gitu. Oke. Untuk hari ini sekian, saya Abel pamit undur diri dan sampai jumpa.